Shalom Church, senang rasanya bertemu kembali dalam ibadah raya minggu ini. Kami berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kami ingatkan jemaat yang menghadiri ibadah onsite untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan bagi jemaat yang mengikuti secara online, yuk tetap bersama kami menikmati hadirat Tuhan. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya."
Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa, yang sudah menolong saudara Bapak Ibu Saudara sampai saat ini. Sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, mari balaslah setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan kita mau tinggikan Tuhan. Sembah Dia, agungkan Dia, sebab Dia yang layak terima semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebab kasih Tuhan melebihi segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan, curahkan urapan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Dan kita mau bersuka cita hanya buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kami percaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi.
biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, segera nyatakan kedatangan harimu. Oh, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus di sesari lagi. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Boleh lagi bagi Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan di negeri kami, ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Kami bersuka sekali lagi, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Serukan, haleluya, kami bersorak hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sebab kasih-Mu nyata bagi setiap hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama angkat suara, katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau sekali lagi hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan Tuhan, meninggikan namamu, sekali lagi takkan berhenti meninggikan namamu. Kita dibebaskan, amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga kami punya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena kami bersyukur setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Kami sadar kami perlu Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan kami bersyukur sampai saat ini kami masih boleh dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Engkau. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya datangnya dari Tuhan, yang selalu memampukan kami untuk kami tetap terus berjalan melalui hari-hari kami hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Karena kami akan tetap terus menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari hadir di setiap kami Tuhan. Hadir di tempat ini. Hadir di rumah kami. Hadir di hati kami. Mata kami tertuju padamu. Oh, Engkau Yesus. Engkau Yesus kekuatan kami. Engkau Yesus penolong kami. Engkau Yesus yang sanggup memberkati kami. Oh, haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Ini bencana kami Tuhan. Kami tetap memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, mengagungkan Kau Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Oh, terima pujian kami, terima sembah kami. Haleluya. Kau disanjung Tuhan, Kau dimuliakan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini pribadi kami Tuhan. Kami hanya berserah memuliakan Kau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kau segala-galanya Tuhan. Kau segala-galanya dalam hidup kami. Glory bagi nama-Mu Yesus yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Bekerjalah di tempat ini Tuhan. Bekerjalah dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan. Kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Mari angkat suara-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Katakan bersama, jadikan kami terang-Mu. Amin. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan
kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Mari lagi katakan pujian ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bunyi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bunyi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bunyi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bunyi penuh kemuliaan-Mu. Biarlah setiap lidah kami mengaku, setiap mulut kami mengaku, Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau jalan keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Hanya bagimu Tuhan, kami hanya memuja-Mu, kami hanya mengagung-agungkan Engkau hanya Yesus Tuhan. Yes Tuhan, bagimu kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagimu Tuhan. Engkau yang layak terima semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, sungguh Engkau Tuhan yang menolong hidup kami, yang menjaga hidup kami dari selama-lamanya.
Dan kami percaya, sungguh kami percaya, Kau ajaib bagi kami. Boleh angkat suaramu, sama-sama katakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sekali lagi, oh bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi. Boleh sekali lagi, mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini di Indonesia, di bumi ini dipenuhi nama segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Serukan haleluya, serukan haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Jemaat GBI Puri Indah yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali beribadah pada hari ini, dan sebelum kita bersama-sama membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan jadikan untuk kami boleh sekali lagi melihat rahmat Tuhan yang baru, kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan khususnya hari ini kami bersyukur sekali lagi kami boleh beribadah bersama-sama dan kami boleh mendapatkan firman-Mu, bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami, supaya kami tahu hari ini Tuhan Engkau mengasihi kami dan Engkau memperdengarkan suara-Mu kepada kami, firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, firman-Mu yang membuat kami mengenal kebenaran itu dan kebenaran yang memerdekakan kami. Berkati Tuhan firman-Mu pada hari ini, supaya kami semua boleh mengenal pribadi-Mu, mengenal kehendak-Mu lebih lagi lewat apa yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama.
pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak kita bersama-sama membaca dari satu ayat firman Tuhan, yaitu dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Saya rasa banyak dari kita sudah mengenal ayat firman Tuhan ini, dan saya ingin sekali lagi mengajak kita untuk merenungkan ayat firman Tuhan yang sangat indah ini. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Terus Rasul Paulus memberitakan tentang pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu dinyatakan, diwujudkan dengan bagaimana Tuhan Yesus yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin diperkaya di dalam Dia. Jadi di dalam ayat firman Tuhan ini kita melihat, saudara, ada satu pertukaran, ya, pertukaran yang sangat besar, yaitu Tuhan Yesus yang kaya, ya, Dia menjadi miskin. Kalau bahasa Inggrisnya, Dia yang memiliki prosperity, ya, Dia tukar dengan kemiskinan kita, poverty kita, ya, sehingga saudara, kita diperkaya di dalam Dia. Nah, saya ingin kita melihat lebih dulu, saudara, apa yang dimaksud dengan kaya dan miskin di dalam pengertian ayat firman Tuhan ini. Satu hal yang saya ingin kita mengerti adalah kalau kita bicara tentang kaya dan miskin di dalam ayat firman Tuhan ini, maka kita akan buat satu kesalahan besar kalau kita menafsirkan itu berdasarkan pandangan secara materi atau secara finansial. Dan kita mesti tahu, saudara-saudara, bahwa ukuran daripada Allah itu berbeda dengan ukuran kita. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus kaya menjadi miskin, saudara? Kekayaan daripada Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang lebih daripada apa yang bisa diukur dengan uang. Jadi, kalau kita melihat, saudara, kekayaan daripada Tuhan Yesus, kita bicara tentang kemuliaan daripada Tuhan Yesus yang tidak ada bandingannya. Dan itu saudara bisa membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 5 dan ke-6. Di mana Rasul Paulus berkata, biar kita ini memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan saudara, kesetaraan dengan Allah itulah kekayaan yang sejati daripada Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus yang kaya itu menjadi miskin, itu bukan soal dia dari punya uang lalu jadi nggak punya uang. Kalau kita mengukur kekayaan Tuhan Yesus itu dari sisi keuangan, saudara, saya merasa bahwa kita sudah merendahkan kekayaan dan kemuliaan daripada Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Nah, karena itu, kalaupun ada orang berkata di dalam masa kehidupan Tuhan Yesus dia orang yang kaya karena dia punya emas dan lain-lain, yang tadi saya sudah tunjukkan, ternyata Alkitab tidak mengatakan demikian, saudara. Kalaupun Tuhan Yesus katakan tetap punya kekayaan, maka kekayaannya di bumi ini, saudaraku, tidak bisa sebanding dengan kekayaan kemuliaan di surga. Jadi kalau kita berkata, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu kaya menjadi miskin, adalah bahwa Dia menanggalkan kekayaan kemuliaannya untuk turun ke dalam dunia ini untuk menjangkau saudara dan saya yang miskin di hadapan Allah. Nah, saya kalau mengingat, saudaraku, kembali apa yang Paulus katakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Itulah yang dimaksud dengan Dia menjadi miskin. Dia mengosongkan dirinya dari seluruh kemuliaan Allah dan mengambil rupa seorang manusia, bahkan rupa seorang hamba. Karena itu, saudara,
Kalau kita melihat tentang kaya dan miskin di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 ini, sekali lagi, saya ingin untuk kita melihat dalam konteks yang benar dan kita tidak terbawa, saudaraku, di dalam pemikiran secara materi atau secara finansial. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya? Kata miskin ini, katakan kita yang miskin diperkaya, saudaraku. Kata miskin di situ adalah miskin di dalam pemandangan Allah. Dan miskin dalam pandangan Allah berarti, saudara-saudara, kita ini kehilangan kebenaran dan kemuliaan daripada Allah. Kalau kita baca dalam Roma pasal 3, 23, Rasul Paulus berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah artinya, saudara, kita menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Bahkan kalau saudara membaca di dalam Kolose pasal 2, 14 dikatakan, kita ini orang-orang yang berhutang. Bukan hanya nggak punya uang, saudaraku, tapi, saudaraku, orang-orang yang berhutang. Artinya orang-orang yang harus membayar sesuatu, saudaraku, ada hutang yang harus dibayar, tapi orang itu tidak punya uang untuk membayar. Benar-benar keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Dan disitulah, saudara-saudara, Tuhan Yesus datang. Dan dia memberikan kekayaannya kepada kita, yaitu kemuliaannya, kebenarannya diberikan kepada kita. Sehingga kita yang berdosa, kita yang tidak punya kebenaran di hadapan Allah, sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita disebut orang-orang benar bukan karena perbuatan kita yang benar, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena sesuatu yang kita lakukan, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena kebenaran Kristus, kekayaan kebenaran Kristus itu yang diberikan kepada kita. Nah, karena itu, ayat 2 Korintus pasal 8 dan 9 ini, yang dikatakan Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus yang walaupun ia kaya, tapi ia menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya di dalam dia. Itu, saudaraku, sama atau sebanding dengan apa yang ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Yaitu 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan, dia, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara lihat, satu perbandingan ya yang sangat jelas, yaitu ada satu pertukaran. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Paulus menggambarkan pertukaran itu adalah antara kekayaan dan kemiskinan. Di dalam pasal 5 ayat 21, orang yang sama, petulis sama, Rasul Paulus, saudara, berikan gambaran terjadi pertukaran juga, yaitu apa? Kristus yang tidak mengenal dosa, Kristus yang benar, sempurna, menjadi orang berdosa, diperlakukan seperti orang berdosa, mengalami nasib seperti orang berdosa. Yaitu apa, saudara? Mengalami maut, sebab upah dosa ialah maut. Supaya saudara dan saya, kita yang berdosa, kita justru mendapatkan kebenaran. Kita menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman kita kepada Yesus. Pertukaran itulah, saudaraku, yang Paulus maksudkan di dalam ayat 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 ini. Dan pertukaran itu terjadi di atas kayu salib daripada Tuhan Yesus. Salib adalah klimaks daripada pertukaran ini, di mana kekayaan dari kebenaran Tuhan Yesus, ya, dia ditelanjangi, dia, saudaraku, diambil semuanya, saudaraku. Bahkan jubahnya pun, saudaraku, diambil, dibuat undian, dibagi-bagi di antara tentara-tentara Romawi. Dia, saudaraku, diambil semuanya, ya, kekayaannya, dan diberikan kepada saudara dan saya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang miskin akan kebenaran, supaya kita menjadi orang-orang yang disebut orang benar di hadapan Tuhan. Jadi, saudaraku, pemberian daripada Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, waktu Tuhan Yesus memberikan kekayaan kebenarannya itu kepada kita, dia bukan memberi dari kelebihannya, dia memberi seluruhnya. Dia memberi dengan pengorbanan, ya, bahasa Inggrisnya sacrificial. Ya, dia bukan memberi dari yang sisa, tapi dia memberi, saudara,
benar-benar semuanya Dia berikan kepada kita. Dan karena itu, saudara-saudara, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang menerima pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, kita adalah disebut orang-orang yang kaya secara rohani. Kita menjadi kaya di hadapan Allah karena apa? Kekayaan kita bukan berapa banyak uang kita punya di dompet kita atau di bank account kita, tetapi saudara, kekayaan kita adalah kebenaran Kristus yang diberikan pada kita, yang membuat kita disebut anak-anak Allah. Jadi, sekali lagi, saudara-saudara, hari ini kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semuanya di dalam Kristus. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Sebab kita adalah orang yang menerima kekayaan, kebenaran daripada Kristus yang diberikan kepada kita waktu Dia mati di atas kayu salib, waktu Dia kehilangan semuanya. Ya, waktu Dia bukan hanya meninggalkan kesetaranya dengan Allah menjadi manusia, tetapi menjadi manusia yang paling rendah, yaitu seorang hamba. Bahkan Dia mati, saudaraku, diperlakukan dalam status sebagai seorang kriminal. Karena itu Dia mati di atas kayu salib. Dia begitu merendahkan dirinya, tidak bisa lebih rendah lagi. Artinya Dia menghabiskan seluruh kekayaannya, seluruh kebenarannya, dilepaskan. Supaya saudara dan saya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang harusnya dihukum, kita diperkaya, kita dibenarkan karena kekayaan Kristus. Dan kalau kita mengenal ini semua, saudaraku, ada dua hal yang harus terjadi. Nomor satu, kita tidak akan menjadi sombong. Kita akan selalu ingat siapa diri kita. Kalau kita ini dibenarkan, kalau kita disebut orang benar, kalau kita ini diberkati, itu bukan karena kita ini berbuat baik, tetapi karena kita menerima kekayaan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, apa aplikasi yang kita bisa lihat dari ayat 2 Korintus 8 ayat 9 ini? Pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus. Waktu kita mengenal Dia yang kaya menjadi miskin, sehingga saya yang berdosa menerima kekayaan kebenaran itu. Maka, saudaraku, pemberian kasih karunia daripada Tuhan Yesus, hati Tuhan yang mengasihi, hati Tuhan yang memberi, itu akan membangkitkan satu dorongan dalam diri kita untuk kita memberi. Ayat 2 dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ini, buat saya pribadi, bukan ayat untuk membangkitkan iman, yaitu kalau saudara kita miskin secara materi, maka kita percaya kita akan menjadi kaya secara materi karena Yesus yang kaya menjadi miskin. Saudaraku, saya tidak mempercayai ayat ini dari sisi finansial. Tetapi, saudara-saudara, saya melihat bahwa ayat ini adalah dasar dari bagaimana kita bisa punya motivasi yang benar untuk kita memberi. Dan motivasi yang benar untuk kita memberi kepada orang lain, kita bagikan, saudaraku, pemberian kita secara materi, secara finansial kepada orang lain. Dasarnya adalah kita menerima kekayaan yang lebih daripada uang yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam keselamatan jiwa kita. Nah, karena itu, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ini, Paulus mulai cerita, saudaraku, tentang satu jemaat yang namanya jemaat Laodikia. Dan Laodikia adalah jemaat yang miskin, bahkan jemaat yang menderita. Ya, miskin, nggak punya uang, bahkan sangat miskin, saudaraku, di dalam ayat yang ke-2, saudara, sangat miskin, bahkan penuh dengan penderitaan, tapi mereka adalah jemaat yang sangat murah hati. Mereka begitu ingin untuk memberi, padahal mereka sendiri miskin. Dan, saudara, apa yang membuat mereka bisa melakukan seperti itu? Apa yang membuat jemaat yang begitu miskin justru punya keinginan untuk memberi? Jawabannya adalah ayat yang ke-9. Sebab mereka sudah mengenal kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Jemaat Makedonia, jemaat yang miskin, tetapi hati mereka kaya. Hati mereka kaya dengan kebenaran, kaya dengan kasih. Karena itu meluap dengan keinginan mereka untuk memberi. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca
Di dalam ayat yang keempat di 2 Korintus pasal 8, ayat yang ketiga, dikatakan Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka. Dan kemampuan mereka apa, saudaraku? Adalah kemiskinan mereka. Mereka memberi dari kemiskinan mereka, bahkan melampaui. Ya, lebih daripada apa yang mereka sesuatu yang lebih daripada yang kita pikir sesuatu yang wajar. Saudara, kalau kita melihat jemaat Makedonia, maka kita akan berpikir, seharusnya mereka tuh justru dapat bantuan. Seharusnya mereka tuh justru, saudaraku, mendapatkan pemberian. Tapi justru mereka ingin memberi. Ayat 4 dikatakan, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Dan saudara-saudara, apa yang membuat itu semua? Mereka memberi bukan karena ingin menerima kembali. Mereka memberi, saudaraku, tidak mengharapkan bahasa Inggrisnya return of investment. Mereka memberi karena mereka sudah mengalami kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dan saya rindu, saudara-saudara, kita semua boleh mengalami pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus. Supaya kita punya motivasi untuk memberi. Dari satu pengenalan dan pengalaman pribadi bahwa kita sudah menerima yang begitu indah daripada Tuhan. Dan itu yang mendorong hati kita untuk memberi. Dan waktu kita memberi, kita tidak berkata, Tuhan, aku beri dan dengan iman aku menerima berlipat kali ganda. Bukan itu yang kita katakan. Tapi kita berkata, Tuhan, aku mau memberi. Aku membagikan buat orang lain. Karena aku sudah menerima yang jauh lebih baik daripada bisa aku berikan. Dan berapapun yang aku berikan, tidak pernah sebanding dengan apa yang kau sudah terima daripada Tuhan. Sebab yang aku terima daripada Tuhan, tidak bisa diukur dengan uang. Sebab itu adalah keselamatan di kekal, yang terlalu mahal kalau diukur dengan uang. Sehingga kalau aku membagikan uangku, berkat yang aku sudah terima daripada Tuhan pada orang lain, bukanlah sesuatu yang terlalu istimewa. Itu adalah sesuatu yang wajar yang aku harus lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia. Saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam 4 Injil, saudara pasti ketemu di dalam 4 Injil ini semua ceritakan ada satu kisah, di mana Tuhan Yesus ketemu dengan seorang muda yang kaya, yang berkata, aku ingin tahu bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal. Dan saudara tahu, di akhir cerita itu, Tuhan Yesus berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, kamu akan dapat harta di surga, kemudian ikut aku. Dan dikatakan, saudaraku, orang muda itu pergi dengan hatinya sedih, sebab hartanya banyak. Dia tidak rela melepaskan hartanya untuk orang miskin. Dan saudaraku, dia tidak pernah tahu siapa yang berbicara kepada dia hari itu. Dia tidak pernah tahu bahwa dia sedang berbicara kepada seorang yang sudah melakukan apa yang dia sendiri lakukan, yang dia sendiri katakan. Tuhan Yesus sendiri sudah sebagai seorang yang kaya, dia sudah memberikan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin, yaitu saudara dan saya, orang-orang berdosa. Orang muda tidak mengenal bahwa waktu Yesus berkata, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan itu, apa yang dia sudah lakukan juga kepada orang muda yang kaya ini. Tuhan Yesus memberi dengan love, kasih, dan dengan grace, kasih karunia. Dan kalau kita mengerti itu, kita bisa melihat itu sungguh-sungguh. Maka itulah pengenalan kasih karunia Tuhan Yesus, itulah yang kita sudah terima dengan begitu limpah, akan mendorong kita untuk membagikan kasih karunia yang sama itu kepada orang-orang lain. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan keselamatan buat kita, kekayaan rohani. Saudara dan saya tidak bisa memberikan kekayaan rohani kepada orang lain. Tapi kita bisa membagikan kekayaan jasmani yang Tuhan beri kepada kita. Supaya orang lain pun boleh merasakan dan mengalami, mendapatkan jamahan dari kasih karunia Tuhan yang kita sudah alami di dalam kehidupan kita. Mari kita sekali lagi kembali kepada salib Tuhan Yesus. Kaki salib Tuhan Yesus kita melihat
dan kita mendapatkan kembali pengenalan akan kasih karunia Tuhan yang begitu mulia, tapi mau menjadi yang hina, supaya kita yang hina karena dosa kita dimuliakan, diangkat menjadi anak-anak Allah, dibenarkan di hadapan Allah. Dan itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah, karena kebenaran kekayaan Kristus yang diberikan kepada kita. Sekarang mari kita lakukan yang sama. Mari kasih Kristus yang kita sudah terima, kita juga bagikan kepada orang-orang lain. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini kasih-Mu boleh menjamah hati kami. Pengorbanan-Mu boleh sekali lagi hidup di dalam hati kami. Diwahyukan dengan lebih dalam lagi. Sehingga kami sungguh-sungguh melihat. Dan kami boleh terkagum sekali lagi. Betapa Engkau yang begitu kaya mau menjadi miskin untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Supaya kami boleh dibenarkan di dalam Engkau. Tuhan, biar kasih-Mu yang begitu besar itu boleh menjamah hati kami semua hari ini. Dan olehnya hati kami boleh didorong dan dibangkitkan untuk kami mulai melakukan yang sama seperti yang Kau sudah lakukan pada kami. Kami lakukan pada orang-orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Kami boleh memberi kepada orang lain sebagaimana Engkau sudah memberi kepada kami. Tuhan, berapapun banyak kami berikan kepada orang lain tidak pernah sebanding dengan apa yang kami sudah terima daripada Engkau. Tapi biar Tuhan, pengenalan kami akan kasih karunia-Mu boleh membuat kami menjadi orang-orang yang murah hati. Menjadi seperti jemaat Makedonia. Tuhan, yang tetap bisa mengalirkan berkat Tuhan di dalam, bahkan di dalam kekurangan. Mereka boleh jadi berkat buat orang lain. Karena kekuatan kasih karunia-Mu yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, di sekeliling kami begitu banyak orang yang menderita. Tuhan, biar Tuhan, hati kami boleh dijamah oleh kasih karunia-Mu. Sehingga tangan kami boleh terbuka, terulur, dan berkat-Mu boleh mengalir lewat tangan kami, lewat kehidupan kami, dan menjamah banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kasih karunia-Mu saja yang menjadi motivasi utama di dalam kami memberi. Kasih karunia-Mu yang mendorong hati kami memberi. Tuhan, kami tidak mencari, Tuhan, keuntungan dari apa yang kami berikan. Sebab kami sudah mendapatkan keuntungan yang terbesar di dalam Engkau, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal yang tidak bisa diukur dengan uang. Biar itu yang memberi kepada kami. Terus, Tuhan, motivasi yang murni untuk kami jadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Meneraikan firman Tuhan ini dalam hati kami semua hari ini. Saudara yang terkasih, mari kita masuk minggu yang akan datang dengan kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, yang membuat hidup kita boleh jadi berkat bagi banyak orang. Kita boleh membagi-bagikan berkat Tuhan kepada orang lain dari apa yang kita sudah terima daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai saudara semua, berkat daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan di dalam kemuliaan kekekalan. Berkatilah saudara semua dalam damai sejahtera sukacita dan pengharapan di dalam kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita semua yang bersukacita di dalam kasih karunia Tuhan hari ini sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati saudara semua. Sampai kita berjumpa kembali di kesempatan ibadah yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada hamba yang sudah melayani kita. Saya percaya terus diberkati Tuhan dimanapun hamba ini berada. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita hanya kepada Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Mari tundukkan kepala.
Bapa di surga, terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah Engkau beri dalam hidup kami. Karena kami boleh bebas memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberi persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah memberkati akan setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan sudah memberkati pekerjaan kami, usaha apapun yang kami lakukan. Engkau Tuhan yang sudah memberkatinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu membalas setiap kebaikan Tuhan. Dengan kami mau rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Layakan setiap tangan-tangan yang kami memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Karena kami siap memberi di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Atas hari yang Kau jadikan Tuhan untuk kami semua ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Indonesia lebih lagi ya Tuhan. Walau ada di pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang cukupkan kami ya Tuhan. Biar Engkau yang jamah kami semua ya Tuhan. Kau berikan sukacita bagi kami semua ya Tuhan. Gak lupa juga Tuhan, kami lepaskan kesembuhan Tuhan bagi pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah mereka sembuh. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Pak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, serta para jajarannya. Kiranya Kau berikan roh takut akan Tuhan supaya mereka dapat menjalankan negara ini ya Tuhan. Mereka dapat memimpin pemerintahan ini Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gembala gereja kami ya Tuhan, Pak Niko, Pak Samuel beserta dengan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat mengembalakan gereja-gereja-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini. Menjelang kemerdekaan Indonesia ya Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia ya Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang cinta Indonesia dan cinta akan Tuhan. Biarlah Engkau berkati generasi kami ya Tuhan, supaya lewat generasi kami, banyak generasi-generasi dimenangkan juga Tuhan. Dan kami dapat mempermuliakan nama-Mu lewat generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat terkasih, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Mari kita naikkan doa dan syukur kita melalui ibadah Encounter Night for Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 7 malam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Indonesia maju.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita simak informasi berikut ini. GBI Puri Indah rindu untuk tetap terhubung bersama dengan saudara. Maka itu kami memberikan informasi seputar kegiatan kami yang dapat saudara lihat melalui aplikasi dan Instagram GBI Puri Indah. Memberi adalah bagian dari ibadah kita. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur ke nomor rekening diakonia berikut ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita, membuka hati dan fokuskan pikiran kita kepada kasih yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera, kasih dan cintanya, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahannya. Dan ketahuilah apa yang tanganmu kerjakan, Dia mampu menjadikannya baik. Kemana kakimu melangkah, Dia menyertai engkau dan memberikan keberuntungan yang daripadanya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus diberitakan, kabar baik disampaikan, dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang berkekurangan. Di dalam keluargamu, Jakarta, Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Mulai dari hari ini sampai selamanya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap kuat. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Amin.